Assalamualaikum, welcome back to Yatimetiu Channel. Di video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan soal-soal bahasa Inggris untuk persiapan tes SKB CPNS 2020. Dan saya doakan semoga teman-teman yang akan mengikuti ujian SKB nanti diberikan kemudahan dan diberikan kelulusan sampai mendapatkan NIP. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita mulai jangan lupa klik like dan subscribe video ini untuk membantu perkembangan channel ini. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. The manager was angry because somebody blah 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 blah. A had allowed the photographers to enter to the building. B had let the photographers to enter into the building. C permitting the photographers enter the building. And then D the photographers let into the building without the proper documentation. Nah, kita lihat di sini ada dua klausa ya yang dihubungkan dengan conjunction because. Karena di sini conjunction because berarti harus diikuti oleh subjek, kemudian predikat tambah objek atau keterangan. Artinya diikuti oleh complete sentence, kalimat yang lengkap. Nah, kita lihat pilihan jawabannya di sini. Yang pertama had allowed, kemudian yang kedua had let. Di sini ada subjeknya ya. Subjeknya berarti yang kita harus isi di sini adalah predikat ya. Predikatnya itu baik berupa kata kerja ataupun kata bantu kerja atau biasa kita sebut dengan to be. Nah, karena di sini ada hanya had allowed, oke, had allowed berarti ini bentuk past perfect ya, sama dengan had let juga bentuk past perfect. Nah, kalau permitting ini nggak bisa ya, salah karena somebody permitting the photographers enter to the building. Ini ada kata ing di sini, berarti harusnya diikuti oleh to be, tetapi to be-nya nggak ada, berarti pilihan C salah. Sedangkan untuk pilihan D, the photographers led into the building, somebody kan merupakan subjeknya, sedangkan the photographers di sini juga berupa subjek, jadi nggak boleh double subjek, jadi pilihannya salah. Jadi sekarang kita lihat tinggal pilihan A dan pilihan B. Nah, had allowed mengizinkan photographers to enter, masuk ke dalam building. Had let membiarkan photographers to enter into the building. Ya, somebody, jadi seseorang jadi manajernya ini marah karena seseorang ini berarti jawabannya adalah B yang membiarkan photographers to enter into ke dalam building, ke dalam bangunan itu. Next, kita masuk ke soal yang kedua. Richard was asked to withdraw from graduate school because blah 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 blah. A. They believed he was not really able to complete research. B. He was deemed incapable of completing his research. C. It was decided that he was not capable to complete research. Kemudian D. His ability to finish the research was not believed or trusted. Nah, kita lihat di sini subjeknya merupakan Richard. Sama dengan soal yang pertama tadi, ada kata because. Because ini merupakan conjunction yang menghubungkan dua clause atau dua kalimat ya. Berarti untuk pilihan A, kita lihat di sini ada kata they, berarti nggak bisa, salah ya, karena subjeknya merupakan Richard. Kemudian B ini bisa jadi he was deemed incapable of completing his research. Kemudian it was decided that he was, ini nggak jelas, if-nya ini kemana, jadi pilihannya salah ya untuk pilihan C. Nah, sekarang pilihan D, his ability to finish the research was not believed or trusted. Nah, ini berbentuk pas ya, berbentuk pas. Jadi pilihannya salah. Sedangkan di sini kita lihat
Richard was asked to withdraw from graduate school because he was deemed incapable of completing his research. Jadi dia tidak capable, ya dianggap tidak capable untuk completing his research. Jadi pilihannya adalah B. Jadi untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini, teman-teman sekalian harus memeriksa kembali ya subjeknya apakah sudah berkesesuaian dengan predikatnya, atau predikatnya apakah sudah berkesesuaian dengan subjeknya. Jadi kita harus teliti dengan soal-soal yang seperti ini. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. The rabbit scurried away in fright. A. When it heard the movement in the buses. B. The movement among the buses haven't been heard. Kemudian C. After it was hearing moving inside of the buses. D. When he was heard that something moved in the buses. Oke, kita periksa subjeknya. The rabbit scurried away in fright. The rabbit ini merupakan hewan ya. Berarti pronounnya adalah it ya. Otomatis pilihan D, he. Ini ada kata he di sini, ini salah ya. When he was heard that something moved in the buses. Kemudian pilihan ini juga, the movement among having been heard, ini sedang melakukan, tidak ya, karena ini the rabbit ini kelincinya takut karena kenapa begitu, apakah dia tidak sedang melakukan ya, jadi pilihan B salah. Nah, sama juga dengan pilihan C. Pilihan C, after it was hearing, setelah after it was hearing moving inside of the buses. Ini juga salah, dia tidak sedang. Kalau sedang itu berarti sementara melakukan, sedangkan ini si rabbitnya takut karena habis apa begitu, atau ketika apa. Nah, pilihan jawabannya adalah A. Jadi when it heard. Nah, ini sesuai ya, rabbit subjeknya, kemudian diikuti oleh subjek pronoun pengganti rabbit. Jadi sini ada kata it. Jadi when it heard the movement in the buses. Jadi pilihan jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal yang keempat ya teman-teman. Harvey will wash the clothes bla 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 bla. Pilihan A, iron the shirts, prepare the meal, dusting the furniture. Pilihan B, ironing the shirts, preparing the meal, and dusting the furniture. Pilihan C, iron the shirts, prepare the meal, and dust the furniture. Kemudian pilihan D, to iron the shirts, prepare the meal, and dust the furniture. Nah, kita lihat di sini ini ini merupakan kalimat yang di dalamnya harus paralel. Paralel itu artinya harus berkesesuaian ya, harus concord, istilahnya seperti itu ya. Jadi kita lihat di sini Harvey ini subjeknya ya. Saya tulis di sini subjeknya, kemudian will akan ini adalah verb 1 ya, will wash the clothes. Jadi otomatis yang mengikut di sini juga harus paralel, harus sama. Artinya harus concord ya. Was di sini verb 1 berarti harus juga di kata kerja yang lain itu harus mengikuti verb 1, harus juga diikuti oleh verb 1. Jadi kita lihat ya, kita periksa jawabannya untuk pilihan A, iron the shirt. Oke, ironnya verb 1, menyetrika baju, kemudian prepare, oke. Dusting, ini ada ing-nya, jadi nggak boleh ya, jadi harus dust the furniture aja. Jadi pilihan A salah. Sama juga pilihan B. Pilihan B di sini ada ing, ironing, kemudian preparing, kemudian dusting. Sedangkan kata kerja yang pertama tadi adalah verb 1, jadi pilihan B ini salah. Nah, kita ke pilihan C. Pilihan C, iron the shirt, prepare the meal, and dust the furniture. Berarti pilihan jawabannya C ya, karena paralel, wash, iron, prepare, and dust. Nah, kita periksa dulu jawaban C. D, to iron ini infinitive ya, nggak bisa seperti itu. Ini to iron, sedangkan ini langsung verb 1. Oke, jadi pilihan jawabannya adalah C. Harvey will wash the clothes
iron the shirts, prepare the meal, and dust the furniture. Jadi, teman-teman ketika mendapatkan soal seperti ini harus diperiksa apakah kalimat ini sudah paralel ya. Apalagi kalau terdiri dari beberapa noun phrase kemudian ada kata and seperti ini. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Bla bla bla, the best car to buy is a Mercedes-Benz. Pilihan A because of its durability and economical. Pilihan B because it lasts a long time and it is very economical. Pilihan C because its durability and it is economical. Dan pilihan D itu because durability and economy wise it is better than all others ya. Nah, kita lihat di sini Mercedes-Benz ya. Ini Mercedes-Benz is adalah predikatnya. Kemudian ini the best car to buy is a Mercedes-Benz. Nah, kita langsung periksa aja jawabannya ya. Nah, untuk pilihan A, because of its durability and economical, ini bisa jadi ya, karena because of, ada kata because of, itu diikuti oleh noun phrase, dan ini merupakan noun phrase ya. Bisa jadi jawabannya A. Nah, kita periksa lagi untuk pilihan B, because it A. Ini tidak bisa, because it lasts a long time and it is a very economical. Ini terlalu, istilahnya terlalu banyak ya, terlalu bertele-tele ya, seperti itu. Jadi pilihan B salah. Untuk pilihan C ya, because its durability and it is economical, ini tidak comfort juga, tidak paralel. Nah, di sini ada because. Kalau because itu seperti yang sudah saya jelaskan di kalimat di video-video sebelumnya, because of itu diikuti oleh noun phrase ya. Noun phrase atau frase kata benda, sedangkan because itu diikuti oleh complete sentence, kalimat lengkap. Kalimat lengkap yang terdiri dari subjek, kemudian predikat, tambah objek atau keterangan. Seperti itu. Nah, kita lihat pilihan D untuk memastikan bahwa pilihan A itu benar ya. Nah, pilihan D, because durability and economy wise it is better than all others, ini juga terlalu bertele-tele. Jadi pilihan yang tepat adalah A. Langsung aja di situ, because of its durability and economical, the best car to buy is a Mercedes-Benz. Jadi karena durability dan secara ekonomi, mobil yang bagus untuk dibeli itu Mercedes-Benz. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke soal nomor 6 dan seterusnya. Ini 6-10 merupakan soal error recognition. Artinya kita mencari apa yang kurang tepat di kalimat tersebut dari pilihan A, B, C, dan D ya. Kita lihat untuk nomor 6. Killer wolves tend to wander in family clusters that hunt, play, and resting together. Nah, saya kira ini gampang aja ya. Tadi mirip-mirip dengan soal nomor 4. Jadi kita lihat di sini untuk pilihan A, the killer wolves tend to wander in family clusters that hunt, play, and resting together. Pilihan A tend to, pilihan B wander, pilihan C cluster, pilihan D resting. Pilihan A, tend to. Saya kira ini benar ya. Tend to wander. Oke, ini verb. Kemudian in family clusters. Oke, B. C betul ya. Pilihan C betul. Nah, kita lihat di sini that hunt, play. Ini kan verb 1. Ini juga verb 1. Nah, ada kata and di sini. Jadi harus paralel seperti yang tadi. Resting ini nggak boleh ing, harusnya rest aja. Ya, jadi killer wolves tend to wander in family clusters that hunt, play, and rest together. Jadi pilihan jawaban untuk nomor A adalah D. Next, nomor 7. Lack of sanitation in the restaurants are a major cause of disease in some areas of the country.
Pilihan jawaban A adalah of sanitation, pilihan B are, pilihan C cause of, pilihan D in some areas. Lack of sanitation. Oke, ini sudah benar ya, karena ini juga ini adalah kata benda. Ini ada of di sini seperti yang sudah saya jelaskan sebelum video-video sebelumnya ya. Of itu bisa memisahkan antara kata benda dan kata benda. Atau some of itu bisa dan lain sebagainya. Oke, jadi sanitation benar ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ada are. Sedangkan di sini subjeknya adalah lack of sanitation. Jadi ini tunggal, singular ya. Singular. Satu berarti harusnya di sini bukan are, di sini harusnya is. Jadi untuk pilihan jawaban untuk nomor 7 adalah B. Ya, jadi seperti yang sudah saya katakan di video-video sebelumnya itu, untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini, teman-teman harus melihat dulu apakah kalimat itu sudah berkesesuaian antara subjek, kemudian predikatnya, atau objek atau keterangannya. Jadi seperti itu, tapi yang paling penting adalah kesesuaian antara subjek dan predikatnya. Nah, kita lihat di sini kan subjeknya sanitation. Nah, predikatnya otomatis harus yang singular karena sanitation di sini disebutkan singular, bukan yang jamak. Sedangkan are itu dipakai untuk yang jamak atau biasa kita sebut yang plural. Oke? Kita lanjut ke soal yang ke-8. It is most important that he speaks to the dean before leaving for his vacation. Nah, pilihan A adalah he, pilihan B adalah speaks, pilihan C the, kemudian pilihan D adalah living. Nah, it is most important that. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan kalimat seperti ini. Ini merupakan subjunctive. Ya, subjunctive itu biasanya kalimat-kalimat yang berupa saran atau nasihat dan lain sebagainya ya. Nah, di sini kalau kalimat subjunctive ini, nah di sini ini ada setelah subjunctive-nya ini, setelah import kata adverb subjunctive kemudian diikuti oleh kata that, itu harus diikuti oleh subjek kemudian tambah verb 1 ya. Nah, di sini kita lihat untuk pilihan jawaban A, subjeknya adalah he. Nah, pilihan jawaban B ini verb 1. Harusnya di sini nggak usah pakai s ya, meskipun di dalam simple present tense itu untuk pronoun yang tunggal itu harus diikuti oleh s, tetapi kalau di kalimat subjunctive itu kembali ke verb 1, nggak usah ditambah s. Jadi harusnya di sini he speak to the dean before leaving. Untuk pilihan C juga sudah betul ya, the dean before leaving gerund diikuti oleh preposition, ini sudah betul. Jadi memang harusnya di sini yang kita perhatikan adalah speaks-nya ini ya. Jadi untuk pilihan jawaban nomor 8 adalah B. Harusnya it is important that he speak to the dean before leaving for his vacation. Jadi teman-teman ketika melihat kalimat-kalimat seperti ini yang model subjunctive, jadi tinggal periksa aja setelah kata that-nya ini apakah dia diikuti oleh subjek atau verb 1. Nah, ketika dia tidak diikuti oleh subjek atau verb 1, maka memang pilihannya harus yang B ya, atau yang pada verb satunya itu. Tapi kalau misalnya verb satunya sudah betul, berarti tinggal lihat aja apakah berkesesuaian antara subjek atau predikatnya atau pilihan-pilihan yang lainnya. Kita lanjut ke soal yang ke-9. We called yesterday our friend in Boston to tell them about the reunion that we are planning. Pilihan A, call. Pilihan B, yesterday our friend in Boston. Pilihan C, to tell. Pilihan D, them about.
Oke, nah kita lihat periksa di sini ya. Di sini subjeknya adalah we, kemudian called, oke, predikat, sudah betul ya. Nah, yesterday our friend in Boston. Di sini ada adverb atau kata keterangan waktu. Nah, di dalam kalimat bahasa Inggris itu kalau misalnya ada kalimat atau ada adverb keterangan waktu itu biasanya diletakkan di depan kalimat atau di belakang kalimat ya. Jadi kalau misalnya we called yesterday our friend, kemudian di sini ada objek, ini our friend-nya objek, tidak bisa juga seperti itu. Jadi kalau dalam kalimat bahasa Inggris itu dia subjek kemudian predikat harus selalu bergandengan dengan objeknya dan diikuti oleh keterangan, baik itu keterangan tempat atau keterangan waktu. Waktu atau tempat ya. Jadi karena di sini ada objek, jadi harusnya di sini we called our friend yesterday. We called our friend yesterday in Boston yesterday, karena kalau keterangan waktunya itu diikuti dengan keterangan tempat, keterangan tempatnya dulu disebutkan, kemudian yang di akhir adalah kata keterangan waktu. Jadi pilihan jawaban untuk nomor 9 adalah B ya. Jadi harusnya seperti ini. We called our friend in Boston yesterday to tell them about the reunion that we are planning. Jadi diperhatikan aja ya posisi predikat, objek, kemudian posisi keterangan, baik itu keterangan waktu atau keterangan tempat. Karena di bahasa Inggris memang seperti itu aturan atau structure kalimatnya. Oke, kita ke soal yang terakhir. A gas like propane will combination with water molecules in a saline solution to form a solid called a hydrate. Nah, pilihan A adalah like, pilihan B adalah will combination, pilihan C adalah to form, pilihan D adalah call. A gas like propane, ya ini adalah subjeknya ya. A gas like propane will, ini ada modal verb. Modal verb. Modal verb itu seperti will, kemudian can, kemudian may, kemudian must, dan lain sebagainya ya. Nah, setelah modal verb ini harus diikuti oleh verb 1, kata kerja pertama. Nah, di sini combination merupakan kata benda, ya. Harusnya di sini combine menjadi kata benda. A gas like propane will combine with water molecules. Jadi nggak bisa di sini kata benda, nggak bisa di sini karena modal verb rumusnya adalah diikuti oleh verb 1. Jadi otomatis pilihan jawaban untuk nomor 10 adalah B. Well, teman-teman, itu tadi beberapa latihan soal untuk persiapan tes SKB teman-teman, tes CPNS 2020. Dan semoga video ini dapat bermanfaat. Teman-teman jangan lupa klik like dan subscribe video ini serta aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video yang terbaru. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.